ternyata di bagian bawah rahang Amelia sampai ke leher sudah dipenuhi oleh bisul-bisul besar yang berisi nanah. Beberapa kisah fiksi atau video game seperti Resident Evil menceritakan tentang perusahaan yang memproduksi suatu zat yang sangat berbahaya bagi manusia dan akhirnya menjadi sebuah bencana. Ketakutan manusia terhadap vaksin yang dirumorkan berisi chip yang bisa men-tracking manusia atau zat yang mengandung sesuatu yang berbahaya dan bisa mengubah manusia menjadi suatu bentuk yang aneh. Oh my god, what am I just doing? Sebenarnya rasa takut manusia terhadap zat-zat yang baru itu ada historinya, ada sejarahnya, dan sejarahnya sangat kelam. Di video kali ini kita akan membahas tentang Radium Girls, para wanita yang menjadi korban unsur radium yang digunakan secara tidak bijaksana oleh orang-orang. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Dan gue lupa melakukan pembukaan. Hai guys, apa kabar kalian semua? Seperti biasa, gue Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Dan di video kali ini kita akan membicarakan kasus dan sejarah kelam Radium Girls. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Radium adalah unsur yang pertama kali ditemukan oleh pasangan yang bernama Marie Curie dan Pierre Curie dari Prancis. Semenjak pasangan ini menemukan radium, mereka sudah tahu bahwa unsur ini sangat berbahaya dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Karena radium sendiri adalah unsur mineral yang memiliki kandungan uranium yang sangat tinggi, yang merupakan bahan radioaktif yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Nggak lama setelah pasangan ini menemukan unsur uranium, seorang pengusaha dan pebisnis yang bernama William J. Hammer akhirnya membeli unsur ini dari Prancis dan membawanya ke Amerika, di mana William adalah orang pertama kali yang menciptakan cat glow in the dark yang dia gunakan menggunakan unsur radium. Dan ternyata cat glow in the dark karya William sangat populer dan menginspirasi banyak perusahaan besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, perusahaan yang bernama Radium Corporation di Amerika punya ide yang sangat cemerlang. Mereka berpikir, oh, cat glow in the dark bagus nih kalau digunakan untuk jam tangan dan alat-alat militer. Jadi membantu tentara saat berada di dalam kegelapan untuk melakukan misi mereka. So, Radium Corporation mulai memproduksi jam tangan glow in the dark dan juga alat-alat militer glow in the dark dengan zat radium. Radium Corporation mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan hal-hal yang bersifat glow in the dark mulai populer. Pada saat itu, radium banyak dijual di pasaran dan digunakan untuk banyak hal yang mengerikan, guys. Radium waktu itu dipercayai bisa mengobati berbagai macam penyakit, memberikan kepanjangan umur, mempercantik wajah, dan bisa menyembuhkan kecacatan. Dan tentu saja, radium langsung menjadi unsur yang meroket di pasaran. Semua orang membeli. Radium digunakan untuk banyak sekali produk, termasuk produk kecantikan karena tadi dibilang bisa meningkatkan kecantikan. Nggak cukup sampai di situ, radium juga digunakan sebagai bahan makanan dan bahan sikat gigi. Seperti yang sudah kalian duga, Radium Corporation sama sekali tidak menggubris bahaya-bahaya yang mungkin bisa disebabkan oleh radium ini. Nggak peduli dampaknya terhadap pekerja dan juga konsumen mereka, Radium Girls cuma memikirkan money. Padahal sudah mulai ada satu persatu riset yang menyatakan bahwa radium sebenarnya sangat berbahaya bagi manusia. Tapi riset-riset ini seperti tidak dihiraukan dan Radium Corporation makin tumbuh menjadi perusahaan raksasa yang besar dengan keuntungan yang meroket. Karena output produksi Radium Corporation sangat tinggi, maka Radium Corporation mulai mempekerjakan banyak pekerja buruh. Dan in their minds, karena
jam tangannya glow in the dark, satu persatu angka di jam tangan itu harus dilukis oleh manusia menggunakan unsur radium. Dan untuk melakukan pekerjaan ini, bagi perusahaan Radium Corporations, meng-hire wanita itu jauh lebih penting dan lebih utama. Karena wanita punya jari tangan yang lebih kecil, jadi pelukisan angka bisa lebih presisi. Jadilah dibuka lowongan pekerjaan besar-besaran untuk para wanita yang mau bekerja di pabrik. Dan tentu aja karena waktu itu sedang Perang Dunia Pertama, banyak wanita yang merasa kalau mereka bekerja, mereka memberikan daya juang patriotisme yang tinggi dan juga gajinya lumayan. So, setiap harinya wanita-wanita pekerja di Radium Corporations, sebelum melukis angka di jam tangan, mereka harus menggunakan kuas yang dicelup dengan unsur radium, lalu dijilat kuasnya supaya kuasnya lancip dan lebih presisi saat digambar. So, kalian bayangin kalau dalam satu hari ada ribuan jam tangan yang dihasilkan, bayangin berapa kali wanita ini menjilat ujung kuas di tiap jamnya. Karena di setiap harinya, perusahaan bisa menghasilkan 200 jam tangan. Dan wanita-wanita ini sebenarnya sejak pertama kali masuk ke perusahaan, sudah bertanya ke manajer mereka, bahaya nggak sih sebenarnya menjilat ujung kuas yang sudah dilumuri cairan radium? Bahkan ini adalah hal pertama yang ditanya oleh banyak pekerja baru. Dan selalu jawaban manajer mereka, enggak, itu tidak berbahaya. Karena para pekerja wanita percaya zat radium tidak berbahaya, lama-kelamaan mereka yang bekerja di Radium Corporations mulai menggunakan radium untuk mempercantik diri mereka sendiri. Menggunakannya untuk kuku, menggunakannya untuk kosmetik, bahkan kadang-kadang mereka menggambar badan mereka sendiri dengan zat radium. Karena efeknya keren, glow in the dark. Dan gara-gara hal ini, para wanita pekerja pabrik sering disebut dengan ghost girls. Karena setiap kali mereka pulang dari pabrik malam-malam, badan mereka itu bercahaya karena dilumuri banyak zat radium. Nah, itu tadi cerita tentang para pekerja wanita di perusahaan ini. Bagaimana dengan para pekerja laki-lakinya? Ternyata, para pekerja laki-laki sejak awal mereka bekerja di perusahaan itu sudah diberitahu bahwa radium adalah zat yang berbahaya. Mereka bahkan diberikan perlengkapan khusus untuk masuk ke laboratorium maupun di dalam perusahaan untuk melindungi mereka. Kalian bayangin kenapa nggak adil banget ya? Jadi wanita itu benar-benar kadang sulit guys. Sedangkan kalau kita compare dengan para pekerja wanita tadi yang tidak menggunakan perlindungan apapun, parah banget. So, sekarang kita tahu ternyata perusahaan Radium Corporation sendiri mengetahui bahwa radium itu berbahaya, tapi mereka berusaha untuk menutupi fakta berbahaya ini. Radium Corporation bahkan membayar sebuah hasil laboratorium untuk dipalsukan, yaitu hasil laboratorium riset yang menyatakan radium tidak berbahaya. Padahal ini semua palsu. Nah, efek baru muncul di tahun 1920-an saat wanita-wanita pekerja di perusahaan Radium Corporations mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Wanita pertama yang mengalami kejadian aneh bernama Amelia Molly Magia. Dia sudah bekerja beberapa tahun di perusahaan ini sampai akhirnya suatu hari dia bangun dan menyadari giginya sakit. Awalnya Amelia pikir, ini sakit gigi biasa. Tapi lama-kelamaan sakit gigi yang dia derita sangat parah sampai Amelia akhirnya mengunjungi dokter. Nah, waktu diperiksa oleh dokter, hal yang dilakukan dokter adalah mencabut gigi Amelia. Dan setelah gigi Amelia dicabut, ternyata rasa sakit itu masih saja ada. Malah yang lebih parah, bekas cabutan gigi tadi semakin berdarah, tidak pernah berhenti berdarah malah, dan ujung-ujungnya mengeluarkan nanah. Amelia yang awalnya cuma merasakan sakit di bagian gigi, sekarang merasakan sakit di bagian rahang, leher, belakang telinga, dan akhirnya Amelia periksa ke dokter lagi. Awalnya dokter kira ini penyakit rematik, tapi sebulan kemudian waktu Amelia pergi ke dokter lagi,
Dan diperiksa oleh dokter, ternyata di bagian bawah rahang Amelia sampai ke leher sudah dipenuhi oleh bisul-bisul besar yang berisi nanah. Dan waktu itu, dokter maupun Amelia sendiri tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Karena kondisi ini sudah sangat parah, dokter menyarankan Amelia untuk melakukan operasi mulut. Waktu dilakukan operasi, baru saja dokter menyentuh sedikit bagian rahang Amelia, tiba-tiba semua rahangnya lepas dari mulutnya, guys. Dan tidak lama kemudian, Amelia yang baru berumur 24 tahun meninggal dunia. Tapi saat itu, tidak ada satu orang pun yang mengaitkan kematian Amelia dengan unsur radium, karena mereka pikir mungkin Amelia terserang penyakit aneh. Tapi setelah kejadian Amelia terjadi, ada satu orang lagi yang mengalami kejadian yang sama. Sakit gigi, rahang lepas, meninggal. Satu orang lagi mengalami hal yang sama. Dan lama-kelamaan, jumlah wanita-wanita yang mengalami penyakit yang sama dengan Amelia mulai bertambah banyak, dan semuanya adalah para pekerja di perusahaan Radium Corporation. Beberapa gejala yang dialami oleh para wanita ini adalah sakit gigi, patah tulang, dan yang patah itu bukan kaki, guys, bahkan ada yang patah tulang belakang. Kalian bayangin itu orang koprol apa gimana bisa sampai patah tulang? Dan para wanita ini bingung kenapa mereka semua mulai mengalami sakit yang sangat aneh dan tidak ada penyebabnya. Bahkan beberapa dari mereka mulai memendek karena tulang kaki mereka mulai keropos dan menyebabkan mereka makin pendek. Baru disadari ini mungkin ada kaitannya dengan radium karena beberapa tulang wanita ini waktu dicek itu glow in the dark, guys. Kalian bayangin dokter lagi periksa badan, terus tulangnya ada yang glow in the dark. Setelah adanya rumor tentang radium berbahaya, perusahaan ternyata masih saja mengelak. Mereka menyangkal ini adalah gosip yang berusaha untuk menjatuhkan nama baik mereka. Meskipun satu persatu pekerja wanita mereka meninggal dunia, tetap tidak ada investigasi dan tidak pernah diakui. Dan radium baru diinvestigasi setelah ada pekerja laki-laki yang meninggal dunia. Perlakuan terhadap wanita dan laki-laki benar-benar gak adil banget, guys. Kalian bayangin, korban wanita udah berpuluh-puluh bahkan ratusan gak pernah diinvestigasi, dan sekarang ada satu pekerja laki-laki yang meninggal, akhirnya diinvestigasi. Setelah akhirnya fakta tentang radium berbahaya, perusahaan tetap saja tidak mau membayar kompensasi terhadap para wanita yang sudah menjadi korban dari efek samping radium. Dan hal ini menyebabkan banyak demonstran yang mulai turun ke jalan-jalan, terutama para wanita yang berusaha untuk mendukung para pekerja wanita lain yang sudah menjadi korban. Salah satunya adalah wanita yang bernama Grace Fryer. Dia ini adalah salah satu kelompok yang memimpin demonstran, dan juga dia ini merupakan salah satu korban wanita yang juga mengalami dampak dari radium. Grace sendiri memiliki keropos di bagian lehernya sehingga kepalanya itu harus ditopang dengan alat. Kalian bayangin, bahkan lehernya nggak bisa lagi menyangga kepalanya. Dan hal inilah yang membuat Grace berusaha mati-matian untuk memperjuangkan haknya untuk mendapat kompensasi dari perusahaan. Nah, waktu itu Grace berusaha untuk membawa kasus ini ke jalur pengadilan. Tapi ternyata banyak sekali pengacara yang tidak mau mendukung dia karena takut melawan perusahaan Radium Corporation yang sudah sangat besar. Apalagi kemungkinan untuk memenangkan kasus melawan perusahaan yang sehebat ini itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi bertahun-tahun Grace dan keempat temannya berusaha untuk membawa kasus mereka ke pengadilan, tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya di tahun 1927 ada seorang pengacara yang mau menjadi pembicara mereka, yaitu pengacara yang bernama Raymond Berry. Dan hebatnya, Grace bersama 4 wanita lain akhirnya memenangkan persidangan di pengadilan dan menyatakan Radium Corporation bersalah dan harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Radium Corporation akhirnya didenda untuk membayar kompensasi terhadap wanita-wanita ini, dan masing-masing wanita berhasil mendapatkan kompensasi sebanyak $10.600, atau kalau sekarang ditotalkan di rupiah kira-kira sekitar 2 miliar rupiah.
per wanita, dan itu per tahun. Menurut kalian mungkin, wah gede ya 2 miliar per tahun. Tapi kalian tahu gak guys, para wanita yang berhasil memenangkan dan berhasil mendapatkan kompensasi ini sejak awal sudah divonis cuma bisa hidup at least 4 bulan. Mereka nggak punya umur yang panjang. Dan bener aja, 2 tahun setelah memenangkan persidangan, Grace dan keempat wanita lainnya itu semuanya sudah meninggal dunia. Jadi uang bener-bener gak ada artinya bagi mereka. Nah, begitu kasus Radium Corporations di New Jersey terdengar oleh publik dan media, sekarang mulai banyak juga demonstran yang turun ke jalanan dari kota-kota lain, khususnya untuk mendemo perusahaan-perusahaan lain yang juga menggunakan radium. Salah satunya adalah perusahaan Radium Dial di Illinois. Radium Dial juga sama parahnya dengan Radium Corporations karena mereka berusaha untuk menutupi jejak kematian para pekerja mereka, bahkan sampai memalsukan hasil autopsi. Salah satu korban dari Radium Dial adalah wanita bernama Catherine Wolfe Donohue. Catherine sendiri memiliki kanker di bagian panggul sebesar anggur akibat unsur radium yang terekspos terhadap dia setiap harinya. Satu persatu giginya mulai lepas dan sedikit demi sedikit rahangnya mulai longgar. Dan Catherine tahu umurnya sudah tidak panjang lagi, dia akan kehilangan semuanya. Sayangnya, Catherine tidak bernasib sama seperti Grace yang berhasil memenangkan kasusnya di pengadilan. Catherine sendiri malah digugat balik oleh Radium Dial. Dan pada akhirnya, sebelum persidangan selesai, Catherine meninggal dunia dan tidak pernah mendapatkan keadilan sama sekali. Para wanita pekerja pabrik yang menjadi korban dari radium ini akhirnya disebut sebagai Radium Girls. Dan satu persatu dari mereka meninggal dunia di umur yang masih sangat muda. Di tahun 2014 tadi, salah satu Radium Girls yang masih hidup akhirnya meninggal dunia dan mungkin adalah Radium Girls terakhir yang berhasil memperjuangkan hidupnya. Dia adalah Mae Keane, seorang mantan pekerja buruh yang dipecat oleh bosnya karena mengaku tidak menyukai rasa radium yang dia jilat dari kuas. Dan mungkin inilah yang membuat Mae punya umur yang jauh lebih panjang dari teman-temannya. Dan Mae selalu bersyukur dia dipecat oleh bosnya, karena kalau dia tidak dipecat mungkin umurnya akan jauh lebih pendek daripada yang dia miliki sekarang. Secara tidak disadari, perjuangan Radium Girls untuk menuntut hak dan perlindungan mereka adalah salah satu alasan kenapa banyak perusahaan sekarang yang berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja pabrik mereka. Karena mereka takut hal yang sama akan terjadi lagi, dan ini adalah salah satu juga gerakan wanita untuk meminta hak yang sama seperti apa yang dimiliki oleh laki-laki. Perlindungan. Bahkan sejak kasus ini, pemerintah Amerika Serikat memberikan peraturan mengenai kompensasi terhadap pekerja yang jatuh sakit, cedera atau meninggal karena bahaya bekerja di pabrik. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. See you all in the next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak cerita-cerita menarik atau fakta-fakta unik, jangan lupa untuk follow gue di TikTok @amirafauza, A-nya double. See you guys on the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.